guys, perkenalkan, nama saya Steven Edward. Saya dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, jurusan Akuntansi Pajak, angkatan 2020. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang teori siklus akuntansi. Nah, di video kali ini, saya akan membahas mengenai lab siklus akuntansi. Yang pertama ada identifikasi dan analisis transaksi. Mencatat transaksi dalam akun harus mengikuti aturan tertentu. Untuk kenaikan aset dicatat sebelah debit di sisi kiri, sama halnya juga penurunan aset di sebelah kredit di sisi kanan. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Tanggal 1 November 2015, Tony menyetorkan 25 juta di rekening bank atas nama Tony Company. Nah, analisis transaksinya, transaksi tersebut menambah nilai aset berupa kas sebesar 25 juta untuk sisi debit. Sementara di sisi kredit yang terpengaruhi atas transaksi setoran ini adalah modal, lebih tepatnya sebagai modal Tony. Lalu ada contoh lagi di tanggal 5 November 2015, Tony Company membeli tanah seharga 20 juta secara tunai. Berikut contoh analisis transaksi. Transaksi ini meningkatkan satu akun aset berupa tanah sebesar 20 juta dan menurunkan akun kas sebesar 20 juta. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penjurnalan. Penjurnalan pencatatan seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan pada tahap-tahap yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh jurnal yang tadi di tahap 1 identifikasi tentang PT Tony Company per 31 Desember 2015. Nah, di tanggal 1 ini keterangannya ada kas dan modal Tony. Transaksi ini meningkatkan akun sebuah aset dan meningkatkan akun ekuitas pemilik. Dicatat di dalam jurnal sebagai kenaikan sebelah debit akun kas dan kenaikan kredit akun modal. Terus di tanggal 5 ada tanah. Ada akun tanah dan akun kas. Kenaikan akun tanah 20 juta dan penurunan 20 juta pada akun kas. Lalu di tanggal 10 ada akun perlengkapan dan utang usaha. Transaksi ini meningkatkan satu akun aset dan akun liabilitas. Kenaikan 1.350.000 pada debit pada akun perlengkapan dan kenaikan 1.350.000 pada akun utang di sebelah kredit. Di tanggal 18, kenaikan 7.500.000 di sebelah debit pada akun kas dan kenaikan 7.500.000 pada pendapatan jasa di sebelah kredit. Lalu di tanggal 30, transaksi ini meningkatkan akun-akun beban serta menurunkan akun kas. Lalu di tanggal 30 lagi ada menurunkan akun utang usaha sebesar 950.000 dan menurunkan akun kas sebesar 150.000. Nah, jadi ini contoh penjurnalan. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu memposting. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun dan lain sebagainya. Lalu hitunglah saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. Nah, di tahap ini kesalahan sering terjadi saat memposting debit dan kredit ke dalam buku besar, maka perlu ketelitian. Nah, ini contoh posting ke buku besar untuk PT Tony Company tadi. Jadi pertama-tama kita kelompokkan dulu akun-akun yang ada di dalam jurnal tadi. Seperti akun kas tanggal 1 November
ada 25 juta, langsung masukkan ke saldo 25 juta. Lalu ada di tanggal 5 November ada 20 juta di sebelah kredit. Lalu saldonya menjadi 5.000. Selisih dari 25.000 dikurang 20.000. Lalu selanjutnya tanggal 18 November ada di kolom debit 7.500.000. Saldonya menjadi 12.500.000. Lalu lanjut seperti itu. Di selanjutnya ada contoh akun piutang usaha. Di tanggal 16 Desember ada debit sebesar 1.750.000, saldonya 1.750.000. Tanggal 21 Desember di sebelah kredit ada 650. Total saldonya jadi 1.100.000. Di tanggal 31 Desember sebelah debit 1.120. Saldo jadi menjadi 2.220. Lanjut ke penyusunan neraca saldo. Nah, setelah tersusun buku besar baru kita bisa membuat neraca saldo. Kita tinggal memindahkan hasil dari buku besar ini ke neraca saldo. Memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Ini penyusunan neraca saldo. Yang dari buku besar langsung ke sini ke penyusunan neraca saldo. Setelah mengetahui dari saldo akhirnya, ini ada kas sebesar 2.065.000, utang usaha ada 2.220. Nah, di sisi kolom debit dan kredit ini harus balance, harus sama. Totalnya 42.600. Bila tidak sama, mungkin ada kesalahan pencatatan yang seperti tadi bilang, membutuhkan ketelitian. Lanjut ke tahap selanjutnya, penyesuaian. Jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Ini contoh penyesuaian. Nilai saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo berjumlah 1 juta. Pada akhir periode, jumlah perlengkapan yang masih ada adalah sebesar 400.000. Yang kedua, hasil wesel tagih yang masih harus diterima atau piutang wesel sebesar 150.000. Nilai saldo sewa diterima di muka menunjukkan jumlah sebesar 118 juta di sisi kredit. Sewa berjangka waktu dari 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2017. Yang keempat, ada gaji dan upah karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember 2016 sebesar 2.400.000. Yang kelima, ada nilai saldo asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo menunjukkan jumlah 2.400.000 sebelah debit. Asuransi tersebut digunakan untuk membayar dari tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 1 Mei 2017. Yang keenam, ada pemakaian peralatan toko menyebabkan penyusutan peralatan toko sebesar 4 juta. Yang tujuh sebesar 5% dari nilai jumlah piutang dagang sebesar 50 juta ditaksir tidak dapat ditagih karena perusahaan kreditor bangkrut. Yang ke-8, nilai persediaan barang dagang sebesar 15 juta yang tercatat pada awal periode, persediaan barang dagang di akhir periode yang tersisa di gudang sebesar 20 juta. Nah, ini adalah contoh jurnal penyesuaiannya. Beban perlengkapan di sisi debit sebesar 600.000. Perlengkapan ada di sisi kredit 600.000. Lalu jurnal selanjutnya, piutang bunga di sebelah debit 150.000 dan ada akun pendapatan bunga di sebelah kredit 150.000. Lalu selanjutnya ada beban gaji dan upah di sisi debit 7.400.000 dan ada akun utang gaji dan upah di sisi kredit 2.400.000. Lalu di nomor 4 tadi ada sewa
jurnalnya, sewa diterima di muka di sisi debit 13.500.000 dan pendapatan sewa di sebelah kredit 13.500.000. Di nomor 5 ada ayat jurnal, ayat beban asuransi di sisi debit 1.600.000 dan ayat asuransi dibayar di muka di sebelah kredit 1.600.000. Lalu ada beban kerugian piutang di sebelah debit 2.500.000 dan cadangan kerugian piutang di sebelah kredit 2.500.000. Lalu ada beban penyusutan peralatan di sisi debit sebesar 4 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 4 juta. Tentunya ada ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar 15 juta dan persediaan barang dagang di sisi kredit 15 juta. Yang terakhir, persediaan barang dagang di sisi kredit, sisi debit sebesar 20 juta, lalu ikhtisar laba rugi di sisi kredit sebesar 20 juta. Nah, lalu ada neraca saldo disesuaikan. Memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Ini contoh neraca saldo disesuaikan. Nah, pada tanggal 31 Desember 2008, Tuan Budi memeriksa berbagai perkiraan serta saldonya seperti yang terlihat dalam neraca saldo dan memutuskan sebagai berikut. Peralatan servis yang dipakai selama 3 tahun sejak dibeli mengalami penyusutan peralatan servis pada bulan Desember 2016 sebesar 25.000. Yang kedua, perlengkapan yang dibeli sebesar 300.000 dan jumlah yang telah dipakai untuk kegiatan perusahaan selama bulan Desember 2016 sebesar 250.000. Yang ketiga, ada sewa dibayar di muka untuk pemakaian selama 3 bulan sebesar 120.000. Pada tanggal 31 Desember 2016 baru terpakai selama 1 bulan. Yang keempat, pembayaran gaji yang terakhir adalah pada hari Sabtu 28 Desember 2016. Pembayaran gaji yang selanjutnya tanggal 4 Januari 2017, tapi gaji untuk bekerja dari tanggal 30 Desember sampai dengan Desember 2016 sudah dihitung biaya, meskipun belum dibayar sebesar 18.000. Yang kelima, hutang bank oleh perusahaan telah diambil pada tanggal 27 Desember 2016. Dari pinjaman ini, Tuan Budi dibebani bunga sebesar 12% dalam setahun. Bunga ini harus dibayar sebulan sekali dan pembayaran bunga pertama kali jatuh pada tanggal 27 Januari 2017. Nah, di sebelah sini, sebelah kanan ada neraca saldo servis Tuan Budi. Untuk akun kas di sebelah debit ada 3.354.000. Akun piutang dagang di sisi debit ada 200.000. Akun perlengkapan di sisi debit 300.000. Akun sewa dibayar muka di sisi debit 120.000. Akun peralatan servis di sisi debit 900.000. Akun utang bank di sisi kredit 3 juta. Akun modal Tuan Budi 1.500.000 di sisi kredit. Drive Tuan Budi di sisi debit 100.000. Akun pendapatan jasa servis di sisi kredit 700.000. Akun biaya gaji di sisi debit 156.000 di sisi debit. Akun biaya serba-serbi di sisi debit 70.000. Total kolom debit dan kredit balance 5.200.000. Nah, lalu kita susun jurnal penyesuaiannya. Tanggal 31 Desember ada ayat biaya penyusutan di sisi debit 25.000 dan akumulasi penyusutan di sisi kredit 25.000. Lalu selanjutnya tanggal 31 Desember biaya perlengkapan di sisi debit 250.000 dan perlengkapan di sisi kredit 250.000.
biaya sewa di sisi debit 40.000 dan sewa dibayar muka di sisi kredit 40.000. Lalu ada biaya gaji di sisi debit 18.000 dan utang gaji di sisi kredit 18.000. Terakhir ada biaya bunga di sebelah debit sebesar 4.000 dan utang bunga di sebelah kredit 4.000. Nah, habis sudah membuat ayat jurnal penyesuaiannya, lalu kita membuat neraca saldo setelah penyesuaiannya per Desember 2016. Sini dibagi ada aktiva lancar, yaitu ada kas sebesar 3.354.000, utang dagang 200.000, perlengkapan 50.000, sewa dibayar muka 80.000. Jumlah aktiva lancar sebesar 3.684.000. Aktiva tetap itu ada peralatan servis dikurangi akumulasi penyusutan, itu jumlah aktiva tetapnya 875. Jadi jumlah aktiva keseluruhannya 4.559.000. Lalu ada kewajiban dan modal. Kewajiban, di sisi kewajiban ada hutang lancar, ada hutang bunga, hutang gaji, dan jumlah hutang lancar itu ada 4.000 dan 18.000. Jumlah hutang lancar yaitu 22.000. Lalu ada hutang bank itu 3 juta. Jumlah kewajiban seluruhnya ada 3.022.000. Modal tuan budi itu sisi modal ada modal tuan budi yaitu 1.537.000. Jumlah modal itu 1.537.000. Nah, jadi jumlah kewajiban dan modal juga hasilnya sama, 4.559.000. Lalu kita lanjut ke penyusunan laporan. Penyusunan laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Periode akuntansi ini ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Di sini penyusunan laporan dibagi 3. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Kita akan bahas yang pertama adalah laporan laba rugi. Cara membuat laporan laba rugi yaitu dari akun pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya atau beban. Lalu kita mendapatkan laba neto. Ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu. Lalu ketika pendapatan melebihi beban, selisihnya disebut laba neto. Ketika beban melebihi pendapatan, maka disebut rugi neto. Laba neto berpengaruh nantinya terhadap kenaikan ekuitas pemilik. Lalu kita lanjut ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dibuat sehabis laporan laba rugi. Menyusun laporan perubahan modal yang pertama itu ada investasi awal atau modal awal. Lalu dilanjutkan dengan pendapatan dan beban-beban yang menghasilkan laba neto. Lalu situ ada tadi modal awalnya ada 200 juta. Sedangkan laba bersihnya 57 juta. Totalnya menjadi 257 juta. Lalu itu ada penarikan atau price sebesar 10 juta. Lalu ada laba ditahan 20 juta. Ada koreksi 1.500.000. Total 31.500.000. Selisihnya menjadi modal akhirnya menjadi 215.500.000. Nah, terakhir ada di laporan arus kas. Terdapat 3 komponen pada laporan arus kas. Beberapa contoh arus kas dari kegiatan operasi adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang gaji karyawan, pelunasan pajak. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran.
Umumnya arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Jadi begitu cara menyusun laporan arus kas. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Itu ada kas yang diterima dari pelanggan sebesar 7.500.000 dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran untuk kreditor itu sebesar 4.600.000. Arus kas bersih dari kegiatan operasi sebesar 2.900.000. Lalu ada komponen selanjutnya itu arus kas dari kegiatan investasi. Itu ada pembayaran kas untuk pembayaran tanah 20 juta dikurangi 20 juta. Lalu ada komponen arus kas dari kegiatan pendanaan. Itu ada kas yang diterima dari investasi pemilik yaitu sebesar 25 juta dikurangi prive sebesar 2 juta. Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan itu sendiri ada 23 juta. Nah, arus kas yang terakhir dari saldo kas per 31 Januari 2019 yaitu ada 5.900.000. Lanjut ada penutupan atau jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Nah, ini cara menyusun jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan pada saldo kredit. Yang kedua, ada beban. Menutup akun beban pada saldo debit. Yang ketiga, menutup saldo ikhtisar laba rugi. Yang keempat, menutup akun prive untuk penarikan bagi pemilik. Nah, contoh jurnal penutup ini yang tertera di sini per tanggal 31 ada penghasilan cetak sebesar 2.330.000 di sisi debit dan ikhtisar laba rugi di sisi kredit sebesar 2.330.000. Lalu tanggal 31 ada ikhtisar laba rugi sebesar 1.021.000 sebesar 1.021.250. Lalu ada gaji pegawai di sisi kredit sebesar 450.000, beban transport atau transportasi itu di sisi kredit 30.000, lalu ada beban iklan di sisi kredit sebesar 95.000, lalu ada beban lain-lain di sisi kredit ada 65.000, beban perlengkapan di sisi kredit 200.000, beban sewa di sisi kredit 150.000, beban penyusutan peralatan yaitu 31.250. Lalu di tanggal 31 itu ada ikhtisar laba rugi. Itu ada sisi debit 1.308.000 dan akun modal di sisi kredit 1.308.000. Lalu ada juga modal di sisi debit 250.000 dan prive di sisi kredit 250.000. Jadi begitulah cara menyusun jurnal penutupan. Yang selanjutnya ada neraca saldo pasca penutupan. Neraca saldo penutup setelah penutupan adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real akun dan dibuat pada akhir periode laporan pada suatu perusahaan. Nah, ini ada contoh PT Sukses Kemilau, neraca saldo setelah penutupan periode 31 Desember 2020. Ada akun kas di sisi debit 20 juta, ada akun piutang usaha di sisi debit 7 juta, ada akun sewa dibayar muka di sisi debit 800.000, ada asuransi dibayar di muka di sisi debit 1.200.000, ada perlengkapan kantor 3 juta di sisi debit, ada juga perlengkapan kantor di sisi debit sebesar 8 juta, dan ada akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 5 juta, ada akun utang usaha di sisi kredit 15 juta, dan ada akun modal Ibu Cahaya di sisi kredit 20 juta. Jumlah kolom debit dan kredit balance sebesar 40 juta. Nah, yang terakhir
ada jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahap membalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar muka dan belum jatuh tempo. Nah, akun apa saja yang dicatat dalam jurnal pembalik itu ada akun beban yang masih harus dibayar, akun beban yang dibayar di muka, dan pemakaian peralatan yang tercatat sebagai beban, akun pendapatan yang diterima di muka, yang masih harus dan akun pendapatan yang masih harus diterima atau disebut juga piutang.